warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu شهادة نرجو بها النجاة إن القاعد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن سار على سبيلهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari Jumat yang mulia ini kami mengajak diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, kelapangan waktu, kesehatan yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian, kesyukuran yang berikutnya, hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan amalan ibadah di antara amalan-amalan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat Jumat secara berjamaah. Dan hari ini merupakan hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam satu pekan. Dan pada hari ini pula hadirin sekalian menjadi lebih mulia lagi karena dia merupakan Jumat di antara bulan Dzulqa'dah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kezaliman di dalamnya. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan-bulan ini, arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang masuk dalam kategori bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang 4 bulan haram, beliau mengatakan 3 mutawaliyat, 3 bulan yang bersusun secara berturut-turut. Beliau kemudian menyebutkan pertama kali Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, bulan depan, dan bulan Muharram. Kemudian beliau menyebutkan wa Rajabun ma baina Jumadil wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Inilah 4 bulan haram, hadirin sekalian, bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di antara 12 bulan yang telah Dia ciptakan. Di dalam bulan-bulan haram ini disebutkan dalam Al-Qur'an yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit, terjadi pada bulan-bulan haram. Dan satu catatan penting dan perintah bahkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bulan-bulan ini, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Al-Imam Qatadah rahimahullah, salah satu di antara ulama tafsir, menyebutkan bahwa dengan pelarangan secara khusus agar umat manusia tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara kezaliman, hal itu menandakan
bahwa setiap kezaliman yang terjadi pada bulan-bulan haram, apakah kezaliman dalam rangka menzalimi dirinya sendiri maupun kezaliman pada orang lain, maka hukumannya atau azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kezaliman yang dia lakukan pada bulan-bulan selain bulan haram. Dengan demikian, maka kebaikan-kebaikan yang terjadi pada bulan-bulan haram pun ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi kita sebagai hamba yang senantiasa berbuat zalim, karena itulah salah satu di antara ciri dan karakter yang melekat pada hamba yang bernama manusia ini. Bahkan perbuatan zalim ini Allah Subhanahu wa taala lekatkan juga pada orang-orang yang beriman. Jadi kezaliman bukan cuma dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, bahkan kezaliman itu memungkinkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman sekalipun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, ketika dia menyuruh kita untuk bersegera dalam meminta maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan untuk pengampunan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit-langit. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan, memberikan penjelasan tentang siapakah orang-orang bertakwa itu. Di antaranya alladzina idza fa'alu fahishatan, orang bertakwa itu adalah orang yang kemungkinan atau memungkinkan dirinya untuk berbuat perbuatan fahisyah, perbuatan kemaksiatan, perbuatan kemungkaran, au zalamu anfusahum, dan memungkinkan dia untuk menzalimi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berbuat fahisyah, ketika dia berbuat dosa dan kemaksiatan, au zalamu anfusahum, ataukah dia berbuat kezaliman dalam kehidupannya, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, dia segera meminta istighfar, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kezaliman yang telah dia lakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi kesalahan dan kezaliman yang sama di saat dia tahu bahwa itu adalah pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dengan maha kasih dan maha sayangnya, ketika dia menciptakan kita, dia tahu bahwa manusia ini adalah hamba yang selalu berbuat kezaliman, kemaksiatan. Manusia adalah hamba yang senantiasa dekat dengan yang namanya dosa. Maka di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita tentang hal itu. Ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang selalu berdosa pada malam dan siang kalian. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tetapi aku, kata Allah, sanggup untuk memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Allah sudah tahu, hadirin sekalian, bahwa manusia ini adalah hamba yang senantiasa lupa dan berbuat dosa kepadanya. Al-insan fi mahallil khata'i wal nisyan. Manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kelupaan. Tetapi Allah memberikan fasilitas istighfar kepada kita agar kita senantiasa menghapus atau meminta ampunan
atas kesalahan dan kezaliman yang telah kita kerjakan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Itulah fasilitas yang Allah berikan kepada kita orang-orang yang beriman. Selain dari fasilitas istighfar ini, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas lainnya yang kalau kita gunakan dengan bijak dan cerdas sebagai hamba yang beriman, maka insya Allah kita akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, diampunkan dosa-dosa kita, dan kemudian kita diberikan fasilitas untuk bisa melakukan sebuah akselerasi, percepatan untuk melakukan amalan dengan sekecil-kecil atau amalan yang sedikit dan mendapatkan balasan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara fasilitas-fasilitas itu, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu yang mulia yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam seluruh waktu, seluruh zaman adalah baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada waktu-waktu khusus yang diberikan kemuliaan oleh Allah melebihi dari waktu-waktu yang lain. Hari Jumat contohnya, keseluruh hari di dalam sepekan adalah waktu yang baik. Kalau bapak-bapak ingin melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan itu pada hari apapun. Kalau ingin menikahkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, maka nikahkan pada hari apapun. Tetapi ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dari hari-hari yang lain. Salah satunya adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu berbeda posisinya di sisi Allah daripada kebaikan yang kita lakukan selain dari hari Jumat. Selain daripada itu, hadirin sekalian, adalah bulan di mana kita berada pada hari ini. Bulan Dzulqa'dah sebagai salah satu di antara bulan-bulan haram. Maka seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu berbeda posisinya di sisi Allah daripada kebaikan yang sama yang kita lakukan di luar bulan-bulan haram. Maka dalam kesempatan ini, hadirin sekalian, bulan Dzulqa'dah ini diambil dari kata qa'ada yang artinya duduk. Kenapa dikatakan bulan ini sebagai bulan yang diambil dari bahasa lughawiyahnya duduk? Karena pada bulan ini orang-orang Arab itu yang tradisi mereka, kalau kita baca di dalam sejarah peradaban Jazirah Arab, mereka adalah salah satu bangsa yang suka sekali berperang. Suka sekali berperang. Setiap harinya terjadi perang antar suku. Bahkan sampai hari ini kita saksikan orang Arab itu berperang terus. Maka Allah memberikan batasan. Kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, gantungkan senjatamu, tahan dirimu, masuk ke dalam rumah dan duduk. Makanya dikatakan bulan Dzulqa'dah. Gantung semua senjata, hentikan peperangan antar kabilah, bikin gencatan senjata, kemudian kembali ke perkampunganmu, duduk diam, karena bulan ini adalah bulan haram. Keyakinan ini, hadirin sekalian, sudah diyakini sejak zaman jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah yang tidak sampai kepadanya al-Islam saat ini yang kita rasakan, mereka sudah meyakini orang kafir jahiliyah saja masuk bulan Dzulqa'dah, mereka hentikan kezaliman-kezaliman yang senantiasa mereka kerjakan. Ketika datang Rasulullah SAW, kebiasaan bagus ini dilanjutkan di dalam syariat Islam, sehingga Allah menetapkan bulan Dzulqa'dah sebagai bagian dari bulan-bulan haram. Kezaliman dilarang sepanjang hidup kita. Tetapi ketika masuk bulan-bulan haram, hati-hati, kezaliman itu lebih dipertegas lagi untuk dihindari. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan, wahai kalian orang-orang bertakwa, berbuat kezaliman. Kalau kita baca sejarah, maka kita bisa mengatakan, sedangkan orang kafir jahiliyah saja, ketika masuk bulan Dzulqa'dah, mereka hentikan kezaliman-kezaliman itu.
Maka apatah lagi dengan kita wahai orang-orang beriman. Jangan sampai kita lebih jahiliyah daripada orang-orang kafir jahiliyah sebelum diutus Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebagai penyeimbang dari kezaliman yang kita tinggalkan, maka marilah kita beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Ada istighfar, ada infak, ada sedekah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan haji. Maka bagi orang-orang yang mampu tetap berdoa kepada Allah supaya dilapangkan usianya, diberikan kekuatan iman dan kekuatan mal sehingga dia mampu melakukan ibadah haji. Bagi yang tidak mampu, tidak perlu berputus asa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdoa ke jemaah sekalian, karena yang mengantarkan kita naik haji bukan uang, yang mengantarkan kita naik haji bukan harta yang kita miliki. Karena kalau harta yang mengantarkan kita, berapa banyak orang punya harta, tetapi apakah semua yang punya harta bisa naik haji? Maka bukan harta yang mengantarkan kita. Yang mengantarkan kita menuju Baitullah, menunaikan haji adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Dia yang mampu mengantarkan kita dengan harta atau tanpa harta. Dia sanggup untuk memperjalankan kita. Orang yang beriman adalah orang yang harus menanamkan niat ini di dalam hatinya. Insya Allah suatu ketika saya harus berhaji untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai salah satu dari rukun Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab harta atau tanpa harta, urusannya biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Cukup kita berdoa, kemudian melakukan usaha-usaha untuk mencapai hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan harta-harta kita, menjadikannya harta yang berkah, sehingga dengan sedikit harta kita mampu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Baitullah, melakukan salah satu rukun Islam, ibadah haji bagi orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai nasihat terakhir pada diri kami dan kepada hadirin sekalian, amalan ibadah itu banyak. Amalan-amalan kebajikan itu berlimpah. Dan Allah dan Rasulnya telah memberikan kepada kita pengetahuan tentang apa saja amalan-amalan ibadah. Pertanyaannya hanya satu jemaah sekalian, kita mau melakukannya atau tidak mau melakukannya. Maka jadilah kita hamba yang senantiasa ingin memenuhi kehidupan kita dengan kehidupan kebaikan-kebaikan kepada Allah, kebaikan di dalam kehidupan kita bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.